Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam Berendo. Seperti biasa kita akan membahas tema-tema menarik seputar Provinsi Bengkulu khususnya. Dan kali ini kita sudah kehadiran narasumber di studio TVRI Bengkulu. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Sudah hadir bersama kami Bapak Widodo selaku Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Riko, selamat sore warga Kota Bengkulu dan warga Provinsi Bengkulu dan Indonesia pada umumnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Masih tetap beraktivitas ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu tentunya kali ini juga sudah hadir di studio TVRI Bapak Hendra Irawan selaku asisten muda pemeriksa laporan Ombudsman Bengkulu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Gimana sore, Mas kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini pasca Lebaran ini udah mulai beraktivitas kembali Pak untuk mungkin melakukan pengawasan dan lain sebagainya. Iya, kemarin kita disibukkan persiapan pengawasan pelayanan publik di hal mudik ya. Pelayanan publik untuk mudik ya? Oke. Sekarang Alhamdulillah sudah ini. Alhamdulillah sudah beres semua. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk berbincang di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, berkaitan dengan administrasi kependudukan yang memang pada hakikatnya ini memiliki suatu peran strategis untuk bisa mewujudkan visi pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Berkaitan dengan tema kita, tertib administrasi kependudukan. Ini menjadi suatu hal atau hak dasar dan juga syarat dasar untuk kita bisa menerima pelayanan publik lainnya. Akan kita bahas bersama tentunya dalam program Berendo. Baik, mungkin ke Pak Widodo terlebih dahulu. Kalau kita bicara terkait dengan tertib administrasi kependudukan, mungkin bisa disampaikan sedikit. Ini dijelaskan sedikit Pak kepada penyiar atau pemirsa kita yang menyaksikan. Terima kasih Mas Riko, terima kasih warga Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu pada umumnya, bahwa administrasi kependudukan itu merupakan kewajiban ya pemerintah di dalam memenuhi, walaupun ini secara spesifik bukan kebutuhan dasar Mas Riko, tapi administrasi kependudukan ini adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa seluruh aktivitas sosial maupun kemasyarakatan kita sudah berbasis by NIK, by name. Kemudian data-data penduduk ini sebagai dasar mengambil kebijakan pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusia pada umumnya, seperti itu Mas. Ya, artinya memang peran dari tertib administrasi kependudukan ini memang untuk masyarakat memang harus betul-betul tertib gitu ya dengan adanya administrasi. Nah, mungkin ke Bang Hendra Irawan juga ini berkaitan dengan bagaimana peran Ombudsman, salah satunya adalah mengawasi gitu ya. Dan bicara soal tertib administrasi kependudukan, peran Ombudsman sendiri seperti apa? Baik, Mas Riko, berbicara administrasi kependudukan sangat penting sekali ya. Benar kan sampai Pak Widodo tadi, ini merupakan pintu gerbangnya pelayanan dasar kita. Ya, pemenuhan hak dasar gitu. Iya, bicara pendidikan, mulai dari identitas kependudukan. Bicara jaminan kesehatan, dimulai dari administrasi kependudukan. Pelayanan sekolah, dimulai dari administrasi kependudukan. Bahkan dari mulai kita dilahirkan di dunia ini, sampai kita mati, nggak akan jauh-jauh dari tertib administrasi kependudukan, dari mulai akte kelahiran sampai akte kematian. Maka Ombudsman menganggap pelayanan di Capil ini merupakan pelayanan yang memang harus sama-sama kita awasi lah ya, dalam artian bahwa kita dorong agar pelayanan kependudukan ini semakin lama semakin baik, karena inilah kalau lihat Berendo ya, inilah berendahnya pelayanan publik pemerintah daerah. Jadi untuk menilai pelayanan
wali kota atau bupati, salah satunya masyarakat bisa melihat dari pelayanan Dukcapilnya. Karena apa? Karena kantor inilah, kalau Mas Riko bisa lihat keliling kantor-kantor pemerintahan di pemerintah daerah, kantor Dukcapil inilah yang paling banyak dikunjungi masyarakat. Benar. Nah, ini menjadi berendahnya pelayanan publik, dan ini makanya harus kita dukung, harus kita support. Dan di Ombudsman ya kita juga salah satunya, pertama kita memberikan juga pengawasan, dalam artian kalau ada masyarakat yang ingin konsultasi atau melapor terkait pelayanan di Capil, kita terima. Dan kedua juga kita juga semacam pendampingan, kita koordinasi. Sedang Pak Widodo ini sering koordinasi terus tentang pelayanan. Bahkan Ombudsman juga melakukan penilaian tentang pelayanan publik, salah satunya di Dukcapil. Karena semangatnya kita ingin bagaimana Dukcapil tadi yang menurut saya sangat sentral sekali dalam pelayanan publik bagi masyarakat itu dapat lebih baik. Dan jika pelayanan Capil lebih baik dan lebih nyaman, makanya diuntungkannya masyarakat umum. Masyarakat umum, benar. Dan itu juga masyarakat itu sendiri. juga karena berkaitan juga dengan jaminan sosial, berkaitan juga dengan kesehatan, pendidikan dan lainnya gitu. Ya, artinya ini memang sangat penting sekali. Sangat bukan penting. hanya peran dari kita sebagai pemerintah yang memberikan wadah, tetapi juga masyarakat juga berperan di sini gitu ya. Betul. Karena ini untuk memenuhi kebutuhan dasar itu tadi. Apalagi tadi disampaikan tidak hanya dari segi pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, ini memang sangat betul-betul dibutuhkan. Nah, kalau bicara juga soal pelayanan dari Dukcapil sendiri, ini merupakan satu pelayanan publik gitu yang diberikan gitu ya, atau dilakukan oleh Dukcapil untuk masyarakat yang ingin melakukan administrasi. Ini seperti apa untuk proses pelayanannya, Pak? Terima kasih Mas Riko. Di Dukcapil ini kan apa yang sampaikan Mas Hendra tadi, bahwa mulai dari lahir sampai meninggal, maka terkait dengan dokumen-dokumen kependudukan, Dukcapil lah sentralnya. Maka di sini tidak hanya Dukcapil yang berperan, tetapi yang lebih utama itu adalah kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen. Nah, pola di era sekarang dengan era dulu beda, Mas Riko. Kalau dulu ya penting punya dokumen gitu ya. Ada AKK, ada akte, ada ijazah, ada buku nikah, ada. Nah, tetapi dengan berkembangnya era digitalisasi, bahwa semua dokumen itu tersentral ya, terpusat dalam satu sistem. Kalau di Dukcapil itu namanya SIA terpusat. Jadi data-data yang ada di kabupaten kota itu tersentralisasi di pusat. Jadi kami sangat mengharapkan bahwa kemampuan atau niat tertib administrasi itu bukan semata-mata orang Capil, karena Capil ini adalah mencatat dari peristiwa yang dilaporkan oleh penduduk. Nah, titik tekannya adalah pada saat kita melaporkan dokumen atau peristiwa kependudukan itu dengan kata yang tepat adalah benar gitu. Jangan ada manipulasi data, jangan ada penipuan seperti itu kan. Nah, seperti misalnya untuk saat ini sudah 2 hari ini ada tes seleksi di kepolisian. Nah, ternyata dari awal sudah kita sampaikan, kita harus hati-hati, datanya harus valid gitu ya, seperti ijazahnya, aktenya, buku nikah orang tuanya seperti itu. Karena era digitalisasi, Dukcapil sudah menerapkan by nick by name. Jadi hanya ada satu nama, hanya ada satu data yang berbasis nick. Jadi kalau nanti di-upload datanya itu bermasalah, maka di situ dinyatakan datanya tidak lengkap. Nah, ini menjadi tujuan kita, bahwa bukan semata-mata memiliki, tapi bagaimana sinkronisasi data ini yang harus kita pastikan. Jangan sampai anak-anak kita yang begitu bersemangat, mempunyai nilai tinggi ya, tetapi pada saat dia mau melaksanakan registrasi bermasalah. Nah, ini menjadi PR bagi orang tua. Jauh-jauh hari misalnya anaknya memang bercita-cita mau ikatan dinas atau kepolisian, dari SMA kelas 1 itu udah kita press datanya itu. Bener nggak ini datanya? Jadi memang betul-betul harus dipersiapkan. Terkadang Mas, ini kan sampai tanggal 25 ya pendaftaran. Sekarang masih sibuk untuk perbaikan data. Nah, ini kan sangat riskan untuk keberhasilan. Belum lagi kalau sekarang sudah menggunakan sistem elektronik, itu udah sistem jaringan ya. Kalau jaringannya ternyata bermasalah, tidak ada yang mempunyai kekuasaan untuk mengatakan
oh ini permainan orang capil, kadang ini kan enggak ini, karena kita udah berbicara sistem seperti itu, Mas Riko. Ya, artinya memang ini menjadi suatu kemudahan sebetulnya kalau kita melihat dari perkembangan. Tadi disampaikan mungkin tempo dulu itu sudah berbeda gitu dengan tempo sekarang. Apalagi mungkin di era teknologi seperti sekarang, semuanya di by system gitu ya. Dan kalau melihat dari antusias sebetulnya masyarakat sendiri ini seperti apa? Kalau tadi disampaikan mungkin tempo dulu masyarakat hanya melihat hanya sebatas data, mungkin punya KTP, punya KK dan lain sebagainya gitu ya. Tapi untuk di era sekarang, di era teknologi, antusias masyarakat seperti apa nih? Apalagi mungkin yang katakanlah orang tua yang tempo dulu mungkin belum paham. Mungkin kalau untuk anak sekarang mereka sudah mengerti. Apakah ada perbaruan dan lain sebagainya? Gimana nih Pak? Gini Mas Riko, sekarang tidak ada aktivitas kemasyarakatan dan sosial yang tidak berbasis bainik benem. Ini yang mendorong bahwa suka tidak suka, mau tidak mau bahwa semua masyarakat harus memiliki dokumen. Sebagai contoh yang program pemerintah kota yang memang luar biasa, pimpinan kita Pak Wali, Pak Sesda ya terkait dengan bagaimana tertib administrasi ini kita ada program 6 in 1 dan 3 in 1. Oke, 6 in 1 dan 3 in 1. 3 in 1 itu misalnya pada masyarakat yang meninggal, kerjasama dari lurah dan RT, pemerintah daerah sebagai penyelenggara sekaligus di malam ketiga, mereka langsung menyerahkan dokumen akte kematian, kemudian KK, kemudian KTP perubahan status. Ini menjawab tantangan dari KPU yang selama ini orangnya sudah meninggal tapi masih datanya masih terdata gitu undangan ya seperti ini. Jadi ini yang sangat dominan adalah peran serta pemerintah di dalam memberikan kepastian terhadap warganya. Kadang ada tepat atau 5 lokasi ya pimpinan kita baik dari lurah, camat itu langsung menyerahkan di malam ketiga. Ini menarik, ini menjadi suatu terobosan gitu ya program-program menarik. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo.